Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kajian Hati, senang sekali Kajian Hati kembali lagi hadir ke hadapan pemirsa. Dan seperti biasa, Kajian Hati hadir bersama para bunda di sini yang sudah siap untuk mendengarkan berbagai cerita yang memberikan motivasi dan tentu saja akan mengajukan banyak pertanyaan kepada Ahilman. Masya Allah, semoga dalam keadaan sehat ya Ayah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Kajian Hati, tema apa yang Kajian Hati bawa hari ini? Temanya adalah yang belum pasti sudah menghantui, padahal takdir belum tentu seperti yang ditakuti. Masya Allah. Mengawali pembukaan Kajian Hati hari ini, mohon AA untuk memberikan tausiah sesuai dengan tema kita hari ini. Mangga AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada dua orang yang tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang sering menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Gelisah dengan yang sudah terjadi, galau dengan yang belum terjadi. Dipastikan tidak akan bahagia. Bicara masa lalu, semua orang punya masa lalu, betul? Maka untuk semua yang sudah berlalu, biarlah sudah usai, biarlah selesai. Jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat, daripada membuat hati kita tambah sakit, betul? Contoh, ada di antara bunda yang mungkin hari ini sedang diuji sama pasangannya, kadang sering ngeluh. Kenapa ya suami aku tuh begini? Apa gak ketuker sama suami tetangga? Terus kita ungkit, coba dulu aku tuh gak nikah sama yang ini. Coba dulu aku tuh terima yang jadi polisi itu. Terus tuh diingat. Ya. Capek apa enggak? Capek. Lelah tidak? Kalau begitu bahagia tidak? Lelah memikirkan yang sudah terjadi. Ditambah galau khawatir dengan yang belum terjadi. Overthinking. Apa? Overthinking. Coba yang benar. Overthinking. Overthinking. Gelisah. Wajar gak sih kalau kita itu gelisah? Wajar. Kecewa boleh? Kata siapa? Sebentar. Kecewa boleh, gelisah boleh, yang tidak boleh berlebihan dengan kekecewaan, berlebihan dengan kegelisahan. Setuju? Setuju. Hiduplah dengan nikmat yang Allah berikan saat ini. Memang hidup mah gak bisa lepas dari ujian. Bicara ketakutan, Allah titipkan di hati setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Perhatikan. Dan pasti kami akan menitipkan kepada manusia satu, ketakutan urusan hati, gelisah, lelah. Kan sering begitu ya, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang. Tetangga naik jabatan, kita yang stroke ringan kan. Capek. Padahal yang bahagia itu orang lain. Tapi kenapa kita yang menderita, betul nggak? Teman kita nikah duluan, kita yang jadi rungsing sendirian, betul nggak? Kenapa ya perasaan cantikan aku kok dia yang duluan gitu. Capek? Yang kedua, manusia bisa overthinking dalam urusan kelaparan, urusan makanan, urusan kerjaan. Iya kan? Contoh,
Ada orang yang mungkin masuk kerjanya bareng, karirnya kan bisa beda. Betul nggak? Ada yang lebih cepat, betul? Ada yang mungkin meniti karir di keartisannya tahunnya sama. Tapi kan namanya bisa ada yang panjang, bisa ada yang sebentar. Catat ya, hidup ini bukan perbandingan dengan siapapun. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Maka jangan pernah khawatir dengan apa yang belum tentu jadi milikmu. Dan juga jangan khawatir dengan apa yang Allah titipkan kepada dirimu. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang ketiga, orang bisa overthinking karena pasangannya ada. Jadi bunda sayang pemirsa Trans TV, belajar lebih tenang. Ulangi, belajar lebih tenang. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Setuju? Setuju. Dan hati yang tenang itu yang ngasih siapa? Allah. Maka caranya ketika diuji dengan masalah, yang diingat jangan masalahnya tapi Allahnya. Kalau disakiti sama manusia, yang diingat jangan manusianya tapi Allahnya. Setuju? Setuju. Kalau hidup ini semuanya baik-baik saja, di mana pahala sabarnya? Kalau hidup ini gak diuji, di mana surganya? Maka disitulah Allah menitipkan perasaan di hati kita. Kecewa boleh, gelisah boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan dan berlebihan dalam kegelisahan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Dan sekarang saya kasih kesempatan lagi para bunda yang mau bertanya ya bun. Silakan angkat tangannya bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin cerita sedikit ya Pak Ustadz. Kadang orang-orang tuh kenal saya tuh kayaknya tuh selalu ceria gitu. Bagaikan wanita yang sudah berdamai sama hidupnya. Tapi sejujurnya Pak Ustadz, di dalam hati saya itu perang ibu-ibu. Saya tuh hidup di keluarga yang broken home. Saya nggak dapat kasih sayang kayak orang lain. Kehidupan ekonomi saya juga, saya pernah hidup di rumah yang nggak ada listriknya, nggak punya kamar mandi. Jadi saya kalau misalnya mau mandi atau apa tuh harus pergi ke sungai dulu. Jadi hidup saya itu diwarnai sama perjuangan. Sedari kecil itu tuh saya berjualan obat ke tetangga, berjualan boneka, terus juga berjualan es keliling. Pas remaja juga saya juga sama, saya berjualan di pinggir jalan, jualan bakso goreng pakai gerobak. Lalu membuka warung pecel ayam. Jadi itulah yang membuat saya itu tuh menjadi orang yang sangat ambisius Pak Ustadz. Jadi saya tuh sangat takut sama masa depan. Saya selalu pengen mengontrol keadaan keluar dari kemiskinan. Itu membuat saya jadi wanita yang kuat Pak Ustadz. Tapi di balik itu, saya juga punya trauma masa kecil yang sampai sekarang ternyata belum hilang. Sedari kecil, dari TK sampai remaja, saya mengalami pelecehan. Itu terjadi berkali-kali dengan orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, bahkan sampai, maaf, hampir saya hilang kepercayaan diri saya Pak Ustadz. Saya ngerasa hidup saya nggak pernah aman. Saya menjadi wanita yang makin ambisius lagi Pak Ustadz. Saya marah sama hidup ini. Perasaan tidak aman, tidak pernah percaya sama orang, tidak mau bergantung dengan orang. Akhirnya itu juga membuat saya jadi susah jodoh, susah mendapatkan pendamping. Pernah Pak Ustadz,
saya mencoba menyerahkan masalah jodoh saya sama yang di atas. 10 tahun saya sendiri mencoba untuk memantaskan diri, mencoba untuk memperbaiki diri, mengikuti nasihat juga untuk berdoa. Saya sholat tahajud, saya istikharah. Sampai akhirnya saya melakukan nazar, Pak Ustadz. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2023. Ya Allah, kalau misalnya ada seseorang hadir dan melamar saya akan terima. Saya anggap itu adalah pilihan darimu. Ternyata orang itu adalah seorang NPD yang ternyata malah memanfaatkan saya. Sekali lagi saya malah mendapatkan trauma. Memanfaatkan saya, menipu saya secara finansial, berselingkuh berkali-kali gitu. Tapi saya tetap bertahan, Pak Ustadz. Saya pikir, oh ini jalan yang harus saya jalani, ini pilihan Tuhan. Saya juga bertahan untuk orang tua atau keluarga saya mungkin yang sangat mengharapkan saya untuk memiliki pendamping. Tapi saya nggak kuat, Pak Ustadz. Akhirnya itu berakhir. Pak Ustadz, saya sekarang berdiri di sini masih dengan trauma yang sama, masih dengan rasa takut yang sama. Tolong Pak Ustadz, gimana caranya saya sembuh dari trauma ini? Bukan hanya sekedar sembuh atau pura-pura kuat, tapi benar-benar pulih menurut Islam. Dan juga bagaimana Pak Ustadz, saya itu bisa membedakan mana yang benar-benar dari Tuhan atau mana yang hanya sekedar ujian dan menjatuhkan saya lagi. Jujur saya lelah tapi belum mau nyerah. Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kamesita, terima kasih ya sudah mau bercerita di kajian hati dan memilih acara ini untuk jadi ruang bercerita atas semua luka yang pernah ada. Dan Ahilman juga ingin meyakinkan kita semua, jangan pernah menyangka orang yang terlihat tertawa di layar kaca mereka tidak punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan senyum tawa di wajahnya. Kenapa? Karena kadang kita gak punya empati terhadap hati seseorang. Sehingga kita nyangka, kamu mah baik-baik aja kok, enak aja kok. Kita gak tahu apa yang pernah dialami olehnya sehingga membuat dia dibentuk seperti ini dalam hidupnya. Maka jangan pernah berprasangka, jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu seberat apa perjuangannya sampai dia melewati ini semua. Nasihat pertama, AA izin untuk semua orang tua di luar sana, belajar hadir dalam hidup anak kita. Kenapa? Karena ketidakhadiran kita untuk anak kita akan menimbulkan sisi psikologis pada anak kita yang cukup sakit. Hilangnya orang tua, dalam tanda kutip ketidakhadiran orang tua, membuat anak tidak punya pegangan, membuat anak tidak punya panduan. Maka seberat apapun ujiannya, kalau bisa di depan anak kita semua terlihat baik-baik saja. Karena nanti anak akan mencari cara lain untuk melampiaskan rasa sakitnya karena orang tua yang tidak hadir pada hidup anaknya. Dan belajar mendengar ya apa yang ingin anak sampaikan. Hari ini banyak orang tua sibuk menuntut tapi lupa menuntun. Banyak bicara tapi lupa mendengar. Berapa banyak di antara kita kalau ketemu sama anak lebih sibuk bicaranya daripada mendengarnya.
Alangkah baiknya kita belajar sebelum kita bicara sama anak, dengerin dulu. Nah, ada yang mau kamu sampaikan gak sama mama? Nah, ada yang harus ibu tahu gak tentang kamu? Boleh. Jangan-jangan nasihat kita gak sampai di hati anak kita. Bukan gak baik nasihatnya, tapi mungkin cara kita menyampaikan nasihat kepada anak kita yang tidak pas waktunya, tidak pas caranya. Dan jangan kaget, tidak sedikit anak lebih betah di luar rumah daripada di rumah. Karena rumah yang harusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman justru menjadi tempat yang paling menakutkan dalam hidupnya. Belajar jadi ibu yang siap mendengar. Belajar jadi ayah yang siap mendengar. Kebaikan yang paling berharga bagi anak bukan sebatas materi. Tapi kebaikan orang tua yang paling berharga kepada anak apa? Waktu. Hadirnya orang tua di hidup anak itu sangat penting. Maka izin untuk orang tuanya Kameshita dan kita semua, kalau pernah melalaikan tugas kita sebagai orang tua, minta maaf sama anak. Agar ada kekuatan untuk anak kita tumbuh dalam kebaikan. Selanjutnya kami, hidup harus terus berjalan. Kita gak bisa balik ke masa lalu. Tapi kita bisa merancang masa depan. Untuk semua yang sudah terjadi, tak bisa balik lagi. Kecewa boleh. Tapi berlebihan dalam kekecewaan tidak boleh. Trauma, kemudian masih ngerasa belum sembuh dari luka, gak apa-apa. Karena sembuh itu berproses dan berprogres. Sembuh itu bukan lupa. Sembuh itu pulih. Jadi artinya ketika kita bertanya, "Aa gimana biar bisa lupa?" Gak akan bisa lupa. Itu akan tetap ada. Tapi pertanyaannya, kita bisa berdamai gak dengan semua yang sudah terjadi? Maka caranya, hiasi hari-hari kita ke depan agar hiasan ini bisa menutupi rasa sakitmu di masa lalu. Dan ingat ya, hidup tidak akan malam terus. Biasanya malam semakin pekat, fajar semakin mendekat. Dan biasanya Allah sengaja mematahkan hatimu karena di balik patahan-patahan hati Allah menitipkan cahaya untukmu. Jadi kalau kami sudah ngalamin hidup yang begitu luar biasa, sebentar lagi ada cahaya yang Allah sedang siapkan untuk kita. Amin. Tutup masa lalunya, buka masa depannya. Boleh jadi sekarang kami punya program yang rutin, sudah mulai dikenal, beliau sudah mulai berkarir, diterima, bisa bersanding dengan orang-orang hebat, dan kami bisa belajar banyak dari beliau semua. Insya Allah ya, tatap semua dengan kacamata yang baik. Semoga ada laki-laki soleh yang datang. Amin. Gak usah minta yang macam-macam lah ya. Yang penting soleh, pinter, lembut baik, hatinya, baik, ganteng, kasep kan? kasep. Apalagi teh? Gak usah banyak-banyak, yang penting baik, Terus? ganteng, kasep, kaya, bisa jadi imam, Masya Allah. soleh. Gak banyak dah, ya kan Mei? Iya. Kalau nasihatin enak ya. Nasihatin enak didengar. Bisa ngebimbing ya. Iya betul. Kalau marah tapi tetap soft spoken, aduh. Aduh, teh. Kayak Ahilman deh kayaknya deh. Iya mudah-mudahan ya banyak duitnya. Amin. Ya udah itu aja. Iya, iya. Bagian itu aja Bunda langsung Ya, paling kami kencang ada yang ya. mau disampaikan? Nggak ada. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Masya Allah. Ini mungkin harus ada satu doa ya. Untuk siapapun yang mau menyerah dalam hidup. Coba dibaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami dalam keburukan setelah Engkau perbaiki hidup kami, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang.
Amin. Coba kami bacakan doa itu. Semoga apapun yang sedang pernah melukaimu, Allah sembuhkan semua. Dan pelan-pelan kamu bisa menemukan kebaikan dari semua yang sudah terjadi. Insya Allah. Aku juga mikir kalau misalnya ternyata tuh trauma-trauma aku sebelumnya itu tuh udah sembuh. Tapi ternyata tuh belum, masih tersimpan di dalam. Jadi kayak badan aku tuh tumbuh dewasa, tapi ternyata di dalam diri aku tuh kayak masih ada anak kecil yang ketakutan. Kadang tuh badan aku tuh sampai sering gemeter gitu, gak ngerti kenapa dan gak tahu sebabnya apa. Dan mungkin karena trauma itu. Selalu pengen kayak merencanakan masa depan, target menikah atau apa, sampai aku tuh bernazar gitu. Kayak ya Allah, siapapun deh tahun ini gitu. Aku sadar itu ternyata aku salah. Aku berusaha untuk mengendalikan keadaan sesuai maunya aku kan. Sekarang aku lebih legowo, lebih nerima. Aku yakin Tuhan bakal kasih pasangan untuk aku di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, pilihan Tuhan. Tadi curhat tuh aku ngerasa kayak ketampar banget, terutama bagian aku sempet marah kan gitu. Maksudnya gimana sih ngebedain apa yang benar-benar dari Tuhan dan apa yang hanya ujian bentuknya gitu, yang justru malah menjatuhkan aku gitu. Aku nemuin jawaban kalau mau tahu apa yang benar-benar dari Tuhan, kamunya sendiri deket gak sih sama Tuhan? Itu benar-benar aku ketampar banget. Tapi aku berasa trauma-trauma yang aku rasain bukan suatu aib. Itu bisa diceritain dan juga bisa disembuhin perlahan. Ustadz juga bilang katanya aku harus mulai mengumpulkan lagi hal-hal indah di hidup aku. Masih banyak hal yang bisa aku syukurin dan itu benar-benar kena banget sih di hati aku.